Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Sir dalam Diri Manusia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Jadi sir ini ada di dalam diri kita sendiri, dan sesungguhnya penduduk awal tentang itu juga dari sir juga. Kalau logika enggak. Nabi Ibrahim sendiri juga mengalami hal yang sama. Nabi Musa juga mengalami hal yang sama. Ya, ingin melihat Tuhan. Ya, saya kira kalau dilihat dari bahasanya memang saya mengatakan bahasa songong sih. Gusti encak pengen deleng. Bayangkan seorang manusia berkata kepada Tuhannya dengan bahasa Jawa seperti ini, Gusti encang kita pengen deleng priben carane sampeyan bisa nguripaken barang sing wis mati. Songong nggak begini. So Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Apal wong emah arini katokna ingkula kaifa bagaimana tuhyil mauta menghidupkan yang sudah mati. Encang priben carane. Tetapi bagi Tuhan tidak ada persoalan songong atau tidak songong. Tuhan juga tahu, dia penasaran, pengen tahu, karena dia pengen yakin. Kamu juga boleh songong kalau pengen yakin, mah nggak apa-apa. Iya, asal bukan songong menguji ya, songong pengen yakin. Saya juga paham orang songong itu macam-macam. Ada songong sombong pengen ngatok kena kepinterane, bisa. Anak songong pengen nguji kita ya anak songong pengen jajal kita ya pengen ya sing ida ya ingin mengorek rahasia saya juga ada kan gitu. Saya dari hati nurani bisa paham, apalagi Allah kan. Anak sing takon ida takon barangnya malah lagi jajal kita kan encang urubli kayak gini kan. Tetapi di penghujungnya tetap dia tidak bisa menangkap Tuhan dengan logikanya, dengan akalnya. Dia bisa menangkapnya dengan sirnya itu, yang di belakangnya adalah aku, kan gitu. Nabi Musa juga sama, kepengen melihat Tuhan langsung. Kayak apa cerak nongola Robbi arini antru ilek, coba nongola pengen delang kayak apa, delegenake kayak apa sampeanku, apa nasungune tah aku udah dura sepira kan begitu ya. Selama ini kan kamu percaya kan take for granted, percayanya pada dasar percaya dan tidak pernah punya bukti kan. Kadang jare cerak ngantilah kan jare orang gitu. Itulah makanya kerapuhan itu tetap melekat pada dirimu, karena selama ini keyakinan kamu dibangun atas paradigma jarene. Jare ya Dian, jare siapa ya, jare kiai kan. Ya pulane akhirnya ya yang terjadi kan seperti itu. Perukin dodol kin tembelek, angger pes yang ditulis tembelek. Jare paham. Ya bagian pada coklat semu-semu ireng kah? Pada tembelek karo dodol kan pada coklat semu-semu ireng. Dibuktikan sudah di Mac ngatos dodol bagian plus lebes tembelek diambung kiri wangi kin bacin wis ora dicicipi kin pahit kin manis wis ora. Tapi yang kerpasin dulu itu tembelek pece. Iya tak boleh.
Nyong rabi ini kedodol semono empuknya, semono manisnya, semono legitnya kan yang ngomong ditinggal dulu ditembelak ning cangkingan. Wis kah? Ngaku biya beli. Luru tembelak ning ronggong, ning cangkingan, ning legok, ning cei, ning patok besi, ning doli, sama tunggak, ning saritem. Sadina dan dulu tembelak baik. Dodo semono ayu deh ya. Disengsarakan ditinggal pur bae kunyuk di sini aku ya mani Maria beli ya kader senang penyakit AIDS sirah iya kelang jelas ya resiko kan begitu persoalannya. Gambar orang menderita penyakit AIDS dipasang di puskesmas, di pasar, di sekolah, bahaya AIDS, orang mempan sih tetap parame baik, tetap berkembang terus di mana-mana, tambah laris bisa, tambah di ini tambah laris. Bukan ditakut-takutin neraka, tapi penyakit yang mematikan dan pasti mematikannya. Mata melihat sendiri orang kena penyakit AIDS pati kelengger pada mati kah? Beli acan ceh. Dan di sini kotaknya jejak, tapi gini. Segle, ya sengaku bela. Ini kan hal yang menyangkut diri kita sendiri. Kadang-kadang keilmuan yang kita miliki sebagai kiai saya kan gitu, yang sudah ditokohkan masyarakat, juga tidak ada jaminan saya tidak akan untuk ditembelak. Tidak ada jaminan. Siapa yang jamin? Ya pemain kita ning alam dunia sing serba susah. Nabi Adam nih sorga serba enak be, maksa bae mangan bahul DJ. Ayo. Jadi artinya gini lah, ujung-ujungnya mah ketasawufan tuh bukan persoalan wiridan, bukan persoalan bacaan-bacaan, bukan persoalan itu mah suluk lah, itu mah kejernihan hati ini. Yang penting kesadaran yang terus berkesinambungan. Setiap kesalahan yang dilakukan sebesar apapun, sekecil apapun, segera disadari dan pertobatan on time seperti itu juga. Itu saja, itu kan seperti itu. Tidak ada jaminan seorang sufi itu tidak berdosa. Gimana lagi? Jangan lamun makin kan. Ya sekarang saya mau bertanya, Nabi Muhammad dijamin oleh Allah enggak bahwa dia tidak berdosa? Dijamin. Kamu yakin dijamin? Nah, yang bersangkutan masih merasa berdosa enggak? Jadi boleh enggak Nabi Muhammad merasa berdosa? Apakah dosa-dosa dalam imajinasi apa dosa yang real? Tidak, dosa yang real dalam persepsi dia. Itulah sebabnya saya yakin Nabi Muhammad orang benar tuh, karena dia tidak pernah merasa benar. Barang sira langkah sing jamin tuh yang rasa benar, ya nemen belikin ki. Ya iya. Lah ya itu persoalannya. Apa sih dosanya, seperti apa? Merengut, melengos ning wong picek. Yang jadi pertanyaan, wong picek diperenguti tersinggung beli. No jawaban, wong picek diperenguti tersinggung beli. Sebab beli kenapa? Wong picek diperenguti beli tersinggung kenapa? Wong picek diperenguti tidak tersinggung kenapa? Ya karena aplikator. Jadi Kanjeng Nabi menyakiti hati orang enggak? Enggak kok. Kenapa dia menangis? Dia merasa berdosa. Bukan persoalannya menyakiti hati orang. Dia merasa aku tidak menghormati seorang hamba Allah. Ya bahkan di bab makanan dia sering kedorakam luluk ini. Nyong rabi semono pegel bedumbangi je. Wis gak? Ya itu ini kan makanya kembali sir kita itu adalah adalah satu kerahasiaan Allah yang ada di dalam diri kita, yang rahasia itu tidak ada siapapun yang tahu kecuali Allah.
Ini saya katakan bersifat umum. Seorang pemabuk, seorang pelacur, seorang penjudi yang sudah bertobat 20 tahun yang lalu, jangan dikira bayangan lama sudah tidak pernah menghampirinya. Tetap kapan-kapan datang menghampirinya dan mengajak bernostalgia. Percaya atau tidak? Nah, makanya kapan peluang menjadi besar bernostalgia? Ketika orang yang bertobat itu bertemu kembali dengan teman-teman perjudian dia. Teka, ayo lah, siraku awit kapan linglungku? Apa sih? Sira mah ngewere-ngewere tas pakai wong linglung sira. Iki gaple. Mong tobat. Nah, ayo. Orang duit aja water ke duit data traktir yuk. Bayangkan ke Gembang Maning cie. Makanya kualitas pertobatan nasuha itu artinya pertobatan penasehatan. Nasuha itu dari nasihat. Nasuh itu wazannya faul, lil mubalaghah, syakurun, ghafurun, nasuhun. Artinya yang terus menasehati. Artinya setelah kita bertobat terus kita merapat dengan para solihin, para ulama-ulama amilin, ya kan? Aja ulama dalban ya, ulama solihin yang amilin merapat ya, ikut dalam diskusi, seminar, pengajian apa saja yang memberikan pencerahan-pencerahan. Banyak baca buku, banyak baca Quran, banyak berkomunikasi, dan terus mendapat nasihat yang terus menerus, artinya dikawal. Itu maksudnya, itu tobatan nasuha. Karisi-risi pengertian apa tobatan nasuha? Tobat yang selamanya tidak akan kembali gitu. Awit kapan? Kenangan lama itu datang kok. Karena apapun tanggapan yang sudah tersimpan dalam ruangan bawah sadar kita itu tidak bisa kita mengontrolnya, bahwa kenangan-kenangan lama yang sudah masuk dalam wilayah unconsciousness, ketidaksadaran kita, itu seringkali di luar kontrol kita. Kenangan lama itu muncul sendiri, mereproduksi sendiri. Itu namanya reproduksi kenangan lama itu muncul. Anda masih ingat masa kanak-kanak Anda kan? Seperti baru kemarin kan? Sementara sedang ngaji lupa kan gitu. Lagi baca kan lupa. Nanti ketika Anda dalam keadaan termenung sendiri, kadang-kadang pikiran kita mundur ke belakang mengenang masa-masa itu terjadi kapan saja. Kadang-kadang kita sedang asik mengerjakan pekerjaan, sedang serius, kok tiba-tiba perasaan jengkel itu muncul sendiri. Nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba jengkel, perasaan mengkal kenapa. Itu adalah pengaruh dari kenangan-kenangan lama yang reproduksi kenangan lama dalam diri kita. Karena kita pernah dikeselin, pernah ditipu orang tahun sekian tahun yang lalu, muncul dengan sendirinya. Dan kita tidak mampu untuk mengontrol diri kita seluruhnya. Yang mengontrol bukan kita kok. Semua kontrol, sensor-sensor secara fisiologis, secara psikologis, itu kita tidak bisa mengontrolnya. Sensor kolesterol, ketika darah sudah mencapai kolesterolnya 170, artinya ukuran yang terbagus pertengahan, yang tadinya menutup lalu akhirnya lemak itu terbuang menjadi sampah, itu sudah dol di luar keinginan kita. Akhirnya apa? Menyerap lemak terlalu banyak sampai lebih dari 200 di luar keinginan kita. Gula juga sama. Kita semua makan mengandung gula, nasi juga mengandung gula, semuanya mengandung gula. Mana yang ada gula? Kalaupun kentang juga sama ada gulanya kok, tapi kadarnya lebih sedikit.
Ya, disedot terus sampai melebihi batas maksimal. Akhirnya kan diabetes. Orang yang beli waras-waras dulu diketok di sekile. Ya kenapa? Kita nggak pernah mengatur itu. Pikiran datang sendiri, pergi sendiri, bayangan lama datang lagi. Akhirnya wong lanang pegatan, terus kawin maning, kelingan maning udah banget, di balen maning, anak bikin. Ya lig lo orang ko, dijodoh dilegu, demen kakangnya kawin, dalam hari ini demen maning, dipegat kakangnya orang dini. Bisa nggak ada kelingan malas kakangnya, pegat maning karena kakangnya bolak balik kayak wong lig lo ini. Megat adik ngawin kakang, megat kakang ngawin adik. Anak ping 10 mah. Jadi walau bagaimanapun, itulah makanya saya katakan bahwa presentasinya kadar kegilaan itu ada dalam dirimu. Ya maksimal 20% lah. Kadar kegilaan itu ada. Ya Pak Jiwarsat, kadar kegilaan ada. Pernah gak ada ngamuk sewaya-waya, ngomong asal metu? Pernah beli? Rongong lah dewek, cik, kita kayak wong edan ya aja, iya kan? Begitu kita sadar, kayak orang gila juga ngomong nih. Ya. Pernah gak kamu mesin TV baru beli dipesain? Iya. Pernah gak Anda lupa sesuatu yang baru dikerjakan? Pernah beli ngulati domblik temu-temu? Ya ada kadar lupa, marah itu kan kadar kegilaan. Itu 20% mah ada. Ya untung ada dikasih lupa. Kalau enggak lebih stres lagi. Rabi mati udah bisa terus jam kian. Kelungan kayak nyengir banget macam. Mang bisa terus bisa. Untung di peklalen. Untung dikasih lupa. Kalau enggak penderitaan kita sejak kecil terbayang bikin apa enggak stres. Sebabnya ginilah, Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu apa-apa, subhanallah. Iya. Ya sekali orang paham, masa paham. Alam aku lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Sembengin ya cak bacote, masa paham masih aku. Kon jere gusole ka. Ngomongin ning malaikat bangodon gua. Malaikat sok pinter, hampir apa gawe khalifah gedeng, patung kono perang, engko ning rusak. Iya, berapa malaikat anak itu gedeng kan? Cuman malaikat mah makhluk yang baik-baik ya. Begitu dibuktikan dan ternyata dia salah, ya sudah oke. Fasa jadu baru siap sujud, oke siap. Tapi si iblis tetap nggak mau. Makanya sekali lagi psikologi kesombongan itu salah satu cirinya adalah tidak mau mengakui kesalahan. Yang terjadi adalah berargumentasi menutupi kesalahan. Itu orang sombong. Begitu diusir, dia tidak pernah menyesal kok. Nang tang, oke saya pergi. Oh non jangan ngomongnya. Iya tabel. Nikir dengan suara. Oke. Lok dok beri malang kerik pisan. Oke saya keluar. Betul ketuntan lupa nggak berbeli. Jadi ini baiklah nanti kapan-kapan saya uraikan psikologi kesombongan itu. Dialog kena nyewot mau sombong. Dialog kena gak nyewot. Dipoyok langsung ngepruk. Iya. Itu sangat tersinggung sekali. Makanya orang yang sombong tuh sulit bertobat kok. Karena dia pernah ngaku salah. Bulannya kayak dijamin gak bakal masuk surga. Menjengakal begini ngomong. Jadi beginilah. Orang bertobat karena melakukan dosa adalah lebih baik daripada orang yang berbuat baik menimbulkan kesombongan. Paham begini? Orang bertobat dari melakukan dosa itulah yang berkenan di sisi Allah. Itulah yang paling hebat di sisi. Itu lebih baik daripada orang berbuat baik tapi menimbulkan kesombongan dan merasa berjasa dengan kebaikan itu. Jadi tek tuh gak kena, moga-moga sirake dosane.
tapi diakhiri dengan pertobatan. Itu aja kok. Baik. Jadi artinya tutu kenapa sih kayak pada kino terusakan baik. Nah sedurunge mati tobat. Tapi sing penting sira mati kapan? Bisa-bisa lengah. Ya kita menduga 10 tahun lagi ternyata besok mati. Dibalik tetap aja Pak. Kita ini bahkan jangan-jangan keyakinan kita keyakinan imajiner juga. Iya, keyakinan dalam imajinasi. Merasa bangga dalam tapi bangga imajinasi. Bangga dalam angan-angan saja, tidak realistis. Saya katakan begini jujur nih. Orang Islam merasa bangga enggak? Apa yang dibanggakan? Ya dalam angan-angannya. Aku paling hebat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Apal wong emang. Islam paling hebat. Tidak ada yang sedang ngelamun apa. Yang ning alam dunia ku sing paling goblok kusira. Sing paling melarat kusira. Sing tukaran pe kusira. Sing penyakit belum kusira yang alam dunia. Ini kan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Anda bukan Islam, Anda adalah Muslim. Yang hebat Islam, tapi Muslim tidak hebat kok. Mau bilang apa? Sekarang tidak hebat umat Islam. Di mana hebatnya? Saling bunuh membunuh satu dengan yang lain aja. Sok lihat di Irak, di Syria, di Libya, di Yaman, mana-mana. Di sini kita di NTB masih pada kelaparan sana. Di mana hebatnya? Islam mah hebat. Tutu baka Islamku bisa nengatek udah tegakan beli. Islam bisa didodokna beli. Sing dodokna siapa? Sing ngajakkan siapa? Yang sudah bagi empor je. Dipaham-paham sih dong. Ya iya seribet. Coba buktikan kehebatan Islam. Anak-anak kamu yang perempuan disuruh sekolah kedokteran, ambil spesialisasi kandungan. Sehingga di Indonesia dokter kandungan tidak boleh laki-laki, harus perempuan. Sekarang siapkan dulu. Jangan bilang darurat, sampai kapan daruratnya? Buktikan anak-anak kamu sekolah jurusan fisika, kira-kira bisa bikin bom nuklir. Buktikan kamu bisa bikin pesawat terbang, bikin pesawat olang-alik. Anda bisa mendarat di Mars. Buktikan. Baru Islam hebat bersama hebatmu itu. Sudah Nabi masih ngemis ya. Makan aja dari seberang lautan. Mengharapkan kasih sayang orang lain. Utang begemblung. Bayar sampai dipurakan. Ya bakal pemutihan dipurakan kan kah? Kita sering sekali dipurkan. Arti dipurkan tuh dianggap ya di pemutihan lah udah. Karena udah kayak KUD Indramayu kah 11 miliar kah dipurakan juga sakrema orang bayar sih lah itu makanya jadi yang cerdas lah berpikir tuh ya nggak usah menyanyikan lagu-lagu lama, kita realistis sekarang. Mana buktinya Anda hebat yang ada sugi beli, pinter beli, waras beli, ambekan bemetu sulinge ngik